Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti aja masyaallah saking ketemu korpin husanila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husan labana wa umatina wa jatina sallallahu syekhina. Husanila ma hadina asqiya malam talam fi ma'asati Muhammad. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wa'dil insani. Bab tentang memberikan nasihat man ing wong wa kang utahe man iku ajalu luwe agung minu saking insan. Ini memberi nasihat kepada orang yang lebih senior. Kalau Anda S1 ngasih nasihat untuk S2, begitu juga seterusnya. Kalau Anda masih muda, ngasih nasihat pada yang lebih sepuh. Fihi hadisun, fihi kuin dalam wa'dul insan, hadisul Ibnu Abbas. Utai hadis Ibnu Abbas, fi kisati Umar yang dalam kisahnya Umar di depan. Fil babi yang dalam bab qoblau yang sebelum ini. Kemarin, Sahih Bukhari, hadis nomor 934. Itu ada hadis tentang seseorang yang ketika Umar marah karena langsung di depan umum dibilang Umar itu tidak adil. Kemudian Umar emosi. Maka kemudian ada orang yang ngasih nasihat ke Umar, ngapain harus emosi? Toh yang menuduh dia itu kan orang yang nggak tahu tentang Umar. Dan karena itulah mestinya kita hadapi dengan biasa saja. Ini etika bagaimana kita menasihati orang yang lebih senior dari kita. Iklam anna hadal bab ini iku mimma saking barang ya ta'akadu yang penting apa al-iyanatu berpegangan atau melakukan bi kelan ma ayajibu mongko wajib alal insani ngatasi manusa apa nasihatu nasihat wal wa'du lan tegese ngasih mauidhah wal amru lan perintah bil ma'rufi kelan sesuatu yang baik wa nahyu lan melarang anil mungkari likuli sagirin untuk setiap orang yang kecil wa kabirin lan orang besar. Kewajiban kita bagi umat Islam adalah saling menasihati, saling memberikan masukan baik terhadap orang kecil atau orang besar. Kalau Anda masih ingat ada ayat apa itu? Al-Baqarah ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Terus apa ayatnya? Ada yang masih apa? Nanti dilihat di kalau nggak salah Al-Baqarah 160 atau 70-an. Itu ada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bahwa apa yang disebut kebaikan itu bukan sekedar kalau kamu menghadapkan wajahmu ke masyriq dan maghrib, atau kalau bahasa kita kebaikan itu bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah, tetapi kemudian Allah ngasih di situ ada Allah memberikan 5 kriteria kebaikan. Salah satunya adalah saling menasihati. Itu yang jadi artinya kita itu agar kita tidak salah di dalam bertingkah, berperilaku, maka kita harus saling terbuka untuk saling menasihati. Idalam yaghlib nalikane tidak akan ngalahkan ala dzannihi ing atase dugaan iman ya tarot tabu mafsadatin yang bisa menimbulkan mafsadah ala wa'dihi yang ngatasi mau iman. Maksudnya begini, kita itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah saling mengingatkan dan saling amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan catatan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan justru membuat masalah baru. Kalau kita belajar karena pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar inilah, kalau Anda belajar teologi, masih ingat ada teologi Mu'tazilah? Salah satu teologi Mu'tazilah mengatakan
salah satu rukun iman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Mu'tazilah walaupun amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari teologi, tetapi mereka masih mencatat teologi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh dilakukan ketika kemudian justru melahirkan persoalan baru. Contoh, kita bisa melihat begini. Ada lokalisasi. Lokalisasi itu anggap misalnya itu tempat kegiatan yang nggak benar, karena anggaplah lokalisasi itu tempat sesuatu yang haram karena di situ ada PSK, ada macam-macam. Karena itulah kemudian sebagian kita mengatakan ini harus ditutup, PSK lokalisasi harus ditutup karena itu adalah ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Kita boleh nutup PSK lokalisasi tadi itu karena ada kepentingan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, itu benar. Tetapi di sini dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan tidak boleh kemudian melahirkan persoalan baru. Maksudnya kalau lokalisasi ini ditutup, maka kita harus memastikan bahwa PSK-nya itu bisa terbina dengan baik dan kemudian tidak melahirkan persoalan yang lain. Contoh paling mudah begini. Dulu pernah di daerah dekat kita itu ada lokalisasi, kemudian oleh ormas tertentu lokalisasi itu ditutup, tapi kemudian tanpa solusi. Jadi pokoknya lokalisasi ditutup, PSK dibubarkan, selesai. Mereka merasa sukses karena telah berhasil menutup lokalisasi dan menghilangkan kegiatan PSK di situ. Tapi PSK yang tadi itu tidak dibina dan tidak disalurkan, kegiatannya kemana? PSK itu kan itu menjadi bagian pekerjaan dia. Nah, kalau kemudian dia tidak melayani tamu, tidak melakukan itu kan berarti dia tidak punya pendapatan. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah kemudian karena dia tidak dibina, akhirnya para PSK tadi kemudian pindah ke jalanan. Akhirnya yang daerah gang-gang gelap, godani anak-anak, tidak hanya orang yang dewasa yang tergoda, bahkan anak remaja juga tergoda. Artinya kan ketika lokalisasi ditutup tetapi tidak dibina, kemudian PSK tadi malah semburat, apa bahasa semburat, ke daerah-daerah yang kemudian malah justru menimbulkan persoalan baru. Ini berarti kalau kita belajar di hadis ini, amar ma'ruf yang kita lakukan berarti tidak tepat. Kita hanya melihat bisa nutup PSK, bisa nutup lokalisasi, tapi justru kemudian melahirkan persoalan baru di mana PSK yang tidak dibina akhirnya menjadi tidak terkendali dan malah mengganggu masyarakat. Jadi prinsipnya adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu kita lakukan, tidak boleh kita lakukan kalau kemudian justru melahirkan persoalan baru. Karena itulah kadang kemudian persoalan yang secara sekilas itu tidak benar, itu kadang bisa ditoleransi ketika itu justru untuk mengamankan persoalan yang lebih besar. Dulu masih ingat Gus Dur pernah berkeinginan membuat, kalau bahasa kita itu, tempat perjudian di pulau tertentu. Kalau di Malaysia itu ada pulau tersendiri tempat judi, daripada judi keleleran, daripada yang nggak terkoordinir, maka kemudian sama dengan tadi, daripada PSK itu bermain di alun-alun, di macam-macam godani anak-anak, kan lebih baik kemudian dikoordinir, ditempatkan tersendiri. Dulu di Jakarta saya kira kita masih ingat gubernur siapa dulu, lama banget, zaman awal Pak Harto kalau nggak salah, yang membuat lokalisasi, kita marah banget. Sebagian kita marah karena dia telah melegalkan lokalisasi, tapi kita lupa justru lokalisasi itu dibuat agar PSK tidak sembarangan bermain, sehingga semuanya menjadi terkendali dan semua yang masuk lokalisasi bisa teridentifikasi, sehingga tidak semua orang kemudian masuk dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, di sini kita diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan karena itu bagian dari kewajiban. Tetapi ada catatan, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan tidak boleh justru melahirkan persoalan baru yang lebih merusak. Nah, itu yang kita harus pahami. Qala
Ngendika sapa Allah taala, "Udu ila sabili rabbika bil hikmati." Udu ngejak sapa sira ila sabili rabbika maring jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanati lan dengan mau'izah yang baik. Kata Al-Qur'an, kalau kita dakwah maka caranya harus dengan hikmah, tidak kasar. Dakwah itu bukan dengan kekerasan tapi dengan hikmah. Selain hikmah, mau'izah hasanah. Kalaupun kemudian kita harus berdebat, maka wajadilhum, maka berdebatlah sapa sirahum ing mereka bilati hiya ahsan. Bilati dengan sesuatu hiya kang utai alati itu ahsan. Debatnya pun itu pun harus dengan cara yang baik. Debat yang baik itu adalah mendebat sesuatu yang itu terkait dengan gagasan dan ide. Debat yang baik tidak akan menjatuhkan pribadi. Kita sering diskusi itu, yang kita diskusikan kadang itu bukan gagasannya. Yang kita serang kadang bukan gagasannya tapi pribadinya. Paling enggak kalau Ustadz pengalaman dulu mahasiswa diskusi. Kadang kan muncul toh diskusi panas, kemudian muncul kata-kata begini. Ini persoalan pesantren. Saya sudah lama mondok. Anda kan belum pernah mondok di pesantren. Statement ini kayaknya benar, tapi nggak benar. Karena kemudian dia menyerang pribadinya, menyerang orangnya, bukan menyerang gagasannya. Jadi kadang itu muncul, kita mendiskusikan sesuatu dengan cara kita ingin mengalahkan lawan diskusi kita, bukan dengan menutup argumentasinya, tetapi menyerang pribadinya. Itu sering. Itu bukan diskusi yang baik. Kalau dalam logikanya itulah argumentum ad hominem istilahnya dalam logikanya. Jadi kita menyerang lawan diskusi dengan cara menjatuhkan pribadinya. Kalau kita belajar diskusi, maka itu bukan diskusi yang baik. Anda lihat kalau di sosial media, itu kan kayak gak diskusi. Itu kan saling menjatuhkan. Kadang bahkan ada yang saling mendoakan. Semoga 3 bulan lagi. Saya sering ada melihat di dalam sosial media kemudian mendoakan, melaknat. Kadang kita pikir, kok iso ya kita itu diskusi di sosial media sama-sama Islamnya, kemudian saling melaknat. Loh, kalau kita kemudian mendoakan sesama Muslim dengan melaknat, itu kita niru sapa? Kanjeng Nabi nggak ngajarkan begitu. Terus kita tuh ngaku membela Islam dengan cara seperti itu. Islam yang mana yang kita bela? Apa Nabi mengajarkan itu? Karena itulah kita marilah belajar untuk sesuatu yang baik dalam perilaku kita. Wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara debat yang baik. Wa amal hadis, anapun utai hadis binah lima kelawan sepadane ini yang terkait dengan hadisnya Ibnu Umar tadi, Ibnu Abbas tentang Umar, mazakanau kufaksaro mongko luwih banyak min antuh soro, daripada bisa dihitung dengan jari. Maksudnya begitu. Hadis-hadis tentang kita kewajiban mengasih mauidhah, kewajiban saling mengingatkan itu banyak banget hadisnya, tidak terhitung. Wa amma yaf'aluhu, wa amma anapun utai sesuatu yaf'aluhu kang berbuat hu ing ma sapa kasirun sebagian besar minan nasi saking manusa min ihmali dzalika, saking membiarkan persoalan itu fi hakiki baril marotibi, saking HE orang yang lebih tinggi derajatnya. Tapi kita diingatkan oleh Nawawi begini, kita itu diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sebagian besar dari kita itu justru kalau kepada pembesar, kepada pejabat, kepada orang yang dinilai lebih tinggi, malah gak wani ngomongi. Biasanya alasannya apa? Sungkan. Aku jadi ngerti loh, tadi mbak, tapi mau ngomongi kok ya apa? Padahal mestinya nggak begitu. Mestinya kepada siapapun kita tetap bisa saling mengingatkan. Mungkin caranya yang berbeda, karena dia misalnya kalau kita anak, kemudian tahu orang tua kita nggak bener, kan bukan berarti kita akan biarkan toh. Kan tetap kita harus ngomongi orang tua kita kalau kita melihat orang tua kita nggak bener.
Tapi caranya kan kita harus bisa menata. Kapan harus ngomong, bagaimana caranya. Karena itu terkait dengan kalau bahasa Jawa unggah-ungguh, etika. Tapi kan tetap kewajiban amar nahi mungkar itu tetap jalan. Hanya caranya yang kemudian kita harus menyesuaikan. Nah, tetapi sebagian besar orang, kata Imam Nawawi, itu tidak begitu. Justru ihmali dzalika, tidak melakukan itu kalau terkait dengan para pembesar. Wa tawahuhim, dan menganggap mereka anadzalika ngasih mau idoh kepada para orang yang lebih senior tadi itu hayaun, bagian dari malu, sungkan. Kita sering gitu, kok gak diomongin mbak, kalau sungkan. Atau paling kadang kita alasannya gini, dia kan sudah senior, paling sudah ngerti. Padahal enggak juga. Jangankan kita, Nabi aja, walaupun beliau itu Nabi, kan bisa juga salah ketika dalam hal-hal yang tidak terkait dengan profesionalitas beliau sebagai seorang Nabi. Contoh misalnya ketika Nabi ditanya, Kanjeng Nabi itu profesinya kan sebagai dai, seorang Nabi utusan Tuhan. Tapi kalau soal persoalan pertanian, beliau kan belum tentu tahu juga. Anda masih ingat ada hadis, ada seseorang nanyakan Nabi, Kanjeng Nabi, buah kurma saya itu enggak buah, gimana cara agar itu bisa bagus? Nabi kemudian ngasih tip, ya bahasa kita, ngasih, ini harus gini. Nah, kemudian saran Nabi dilakukan, malah gak buah. Kemudian orang itu protes lagi, Nabi, saya sudah melakukan apa yang jenengan sarankan, tapi malah kurma saya juga gak buah. Kemudian muncullah jawaban yang terkenal, antum a'amu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu persoalan pertanian daripada saya. Artinya kan tidak semua kemudian yang lebih senior dari kita itu mesti paham tentang persoalan. Kadang lupa. Itu yang harus kita perhatikan. Karena itulah kita diperintahkan untuk amar ma'ruf pada siapapun, lebih senior atau yang lain. Karena itu kalau kemudian kita tidak melakukan, alasannya malu, fakhotoun. Kalau kita alasannya kok gak diingatkan mbak, saya sungkan, maka itu fakhotoun sorihun, kesalahan yang jelas. Perilaku kita berarti nggak benar. Wajahlun qobihun, dan kebodohan yang buruk. Falaisa dzalika, mongko utawi tadi tidak mau mengingatkan, iku laisa bihayain, bukan perilaku malu. Itu bukan malu. Fa inama huwa, angin pestine utawi kita tidak mengingatkan tadi karena alasannya dia lebih senior, iku khawarun, penyimpangan, wa mahanatun lan kehinaan. Kita diingatkan oleh Imam Nawawi, itu tidak benar. Malu itu tidak begitu. Malu itu adalah kita tidak tega melihat sesuatu yang nggak baik, bukan kemudian tidak melakukan sesuatu yang benar. Wa dhafun, lan kelemahan, wa ajzun, lan tegese kelemahan. Fa inal haya'a, mongko sak temene sifat malu iku khairun kulluhu. Sifat malu itu bagus seluruhnya. Karena malu itu sesungguhnya adalah kita tidak akan melakukan sesuatu yang nggak baik. Jadi tidak mau melakukan sesuatu yang buruk, itulah malu. Jadi kalau lapo kok gak ngerasani, aku izin. Kok gak ngerumpi, saya malu. Jadi malu itu adalah tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, itu bukan malu, itu bukan sesuatu yang benar. Kalau bahasa yang lain, malu itu berarti kita tidak akan membiarkan kamar kita kotor. Kita tidak akan membiarkan lingkungan kita tidak bersih. Membiarkan lingkungan kotor, membiarkan kamar kita enggak bersih, itu berarti kita tidak malu. Malu itu kalau sungkan, like kamar kok gak kayak tok rapi. Karena itulah kemudian, karena malu itu adalah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, maka dia bagian dari iman. Karena iman itu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang baik. Karena itu kita masih ingat al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari aplikasi iman. Wal haya'u, tai rasa malu iku layati, tidak akan terjadi ila bi khairin, kecuali di dalam kebaikan.
Wahada utai tadi tidak ngasih tidak saling berbagi, tidak terbuka, tidak mau ngasih nasihat. Wahada iku yakti terjadi bisyarrin dengan sesuatu yang buruk. Falaisa, karena itu apapun perilaku yang buruk itu berarti falaisa bihayain, bukan sifat malu. Apapun kalau kita berani melakukan sebuah keburukan berarti menunjukkan kita tidak punya sikap malu, karena orang yang mempunyai rasa malu tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Fa inamal haya'u angin pestine utawi sikap malu indal ulama'i robbaniyin, menurut ulama-ulama robbani wal a'immatil muhaqqiqin, dan para imam-imam yang benar, iku hulukun. Nah, ini definisi malu. Malu itu apa? Malu adalah hulukun, akhlak, perilaku yab'asu, yang mendorong ala tarkil qabihi, untuk meninggalkan yang buruk. Malu itu adalah segala perilaku akhlak yang membuat kita tidak akan berani berbuat yang tidak baik. Itu malu. Sehingga kalau kita itu iman pada Allah, maka salah satu indikatornya adalah kita punya sikap malu. Dan bukti dari sikap malu itu kita tidak akan melakukan perbuatan yang enggak baik. Karena itulah kalau kita berani melakukan perbuatan enggak baik, maka berarti kita tidak punya sikap malu. Kalau sikap malu itu tidak ada pada diri kita, berarti ada yang salah di dalam iman kita. Karena itulah kita masih ingat Kanjeng Nabi pernah ngendika begini, kalau orang itu benar iman, maka dia tidak mungkin untuk melakukan minum-minuman keras. Karena orang yang berani melakukan minuman keras, dalam konteks ini minuman keras, berarti dia telah kehilangan rasa imannya. Orang yang Nabi mengatakan tidak akan melakukan minuman keras kecuali orang yang tidak beriman. Kalau orang yang iman itu tidak akan mungkin. Sehingga kemudian kita bisa lihat ada orang laki-laki perempuan kemudian berduaan yang pojokan peteng-peteng menuju eling pangeran. Mungkin ya krungu azan, tapi kan nggak kepikir. Artinya ketika kita berani melakukan sesuatu yang nggak baik, sesungguhnya kan kita sudah kehilangan rasa iman kita. Karena kalau kita benar iman, kita tidak mungkin melakukan itu. Sehingga di sini dikatakan inamal haya iku hulukun yab'asu ala tarkil qabi. Rasa malu itu adalah sikap yang akan membuat kita meninggalkan segala perilaku yang qabi, yang enggak baik. Wa yamna'u lan akan mencegah minat taksiri, dari sikap sembrono, fi haqqi dzil haqqi, dalam hak orang yang mempunyai hak. Orang yang malu juga akan membuat dia bisa menjaga diri dari perilaku untuk menyakiti orang lain. Sehingga gak mungkin kalau kita itu punya iman, kalau kita punya iman, maka kita akan punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu, dia tidak akan mungkin mendolimi orang. Apakah dolim itu dengan ucapan, dengan update status, atau dengan yang lain. Sehingga kalau kita mudah mencaci orang, mudah menjatuhkan orang, mudah mendolimi orang, berarti ada sikap malu yang hilang dari diri kita. Ketika sikap malu itu tidak ada dalam diri kita, berarti sangat mungkin atau harus kita pertanyakan tentang iman kita kepada Allah SWT. Itulah hubungan iman, malu, dan perilaku. Marwaina, kita lanjutkan. Marwaina minal Junaid radhiyallahu an fi risalatil Qusairi, dalam risalah Qusairiyah. Qala al haya'u utai sikap malu iku ru'yatul ala, melihat sesuatu yang tidak baik, wa ru'yatul taksiri, lan melihat sesuatu yang kurang. Jadi orang yang sikap malu itu senantiasa melihat sesuatu yang tidak baik yang kemudian harus diperbaiki. Makanya yang sering orang tua kita kan ngajarkan, mestinya kita sungkan kalau halaman kita kotor. Sehingga dulu kalau Ustaz masih kecil,
di rumah itu di SD salah satu tugas kita yang anak-anak nyapu rumah, karena ibu senantiasa mengajarkan mestinya kita sungkan, mestinya kita malu kalau punya rumah kita itu kotor. Orang yang kalau di sini dikatakan orang yang punya sikap malu senantiasa dia yang dilihat adalah bagaimana memperbaiki sesuatu yang tidak baik, sehingga kalau kelihatan lingkungan kita nggak baik, maka kita akan risih banget. Kadang kita kan ada tuh merasa nggak risih. Makanya Ustaz kadang sering godani, kayak pas liburan biasanya Ustaz ndeloki kamar-kamar, nggawa tukang untuk memperbaiki kamar. Begitu kamar dibersihkan itu kan metu kabeh. Apa yang didelikno ning gurine lemari, ning pojoke lemari, sing kresek, sing ngopo, wes gak karu-karuan. Ustaz kadang mikir kok iso ya disuwel-suwelno ning gone cepitan-cepitan. Kok iso ya ini kamar ini enak wonge enggak sawang. Coba Anda lihat nanti setelah kita isaan, lihat kamar kita masing-masing. Anak sawangnya enggak? Kan aneh banget toh. Coba ning isore anak santrine yang kemudian kita sering nulis an-nadhafatu minal iman. Kemudian kamar kita penuh dengan sarang laba-laba. Wih, itu luar biasa. Ustaz itu pernah namu ke saudara. Kemudian karena kita lama namunya, kemudian kita numpang sholat. Rumahnya bagus, karena rumahnya maksudnya rapi dan bagus, ruang tamunya bersih. Nah, kemudian kita sholat di belakang yang itu ada musolanya sendiri. Begitu masuk musola, saya bilang, "Ma, lihat toh, ini kok iya musola ning isor digawe sholat dhuwure sewawang tok ini kok apa nggak mungkin orangnya terlalu tawadhu gitu ya, nggak pernah melihat ke atas." Kalau lihat sawang rasanya kita risih banget. Nah, orang yang punya sikap malu senantiasa risih melihat sesuatu yang nggak rapi, sehingga kalau kita itu kok nggak risih, jangan-jangan kita nggak punya sikap malu. Kan begitu. Kalau di sini kan al-haya'u ru'yatul ala wa ru'yatul taksir, yaitu risih melihat sesuatu yang kurang, risih melihat sesuatu yang nggak baik. Fayatawalada, karena itu fayatawalada kemudian melahirkan min baini ma antarane tadi halatun, yaitu perilaku tusama yang diarani disebut hayaun, malu. Jadi malu itu malu itu bukan kayak orang Jawa. Kita mau keluar izin, orang Jawa gitu kan, lapo nggak metu mbak, kulo malu, itu orang Jawa. Tapi kalau di dalam konteks ini malu itu tidak begitu. Kita tuh sering kadang confuse karena ada istilah Jawa yang mirip. Podo mbak, kalau di tasawuf itu ada istilah makomat dan ahwal. Makom, nah makom itu kadang kemudian kita confuse dengan istilah Jawa makom, makam. Makam itu kuburan, like wong Jawa. Tapi bahasa Arabnya kan makbaroh, kuburan. Nah kita sering mau kemana mbak? Ke makom. Padahal mestinya bukan makom, mestinya itu makam. Makam dalam bahasa Indonesia kan sarean. Kemudian karena difasihno menjadi makom. Jadi bahasa Arab. Padahal beda banget. Nah kadang kita begitu. Sikap malu tadi lah orang Jawa mengatakan kita tidak akan melakukan sesuatu karena malu. Itulah orang Jawa. Sehingga kita gak berani ke mana? Belonjo. Apa gak belonjo keluar? Kalau sungkan, malu ke pasar. Itu dalam pengertian Jawa. Tapi kalau dalam pengertian ini malu tidak begitu. Malu itu adalah suatu sikap di mana kita risih kalau melihat sesuatu yang nggak baik, sehingga kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang nggak baik. Sehingga malu itulah yang akan melahirkan sikap untuk membenahi dan memperbaiki sesuatu yang nggak baik. Wa yatawalladu minha bainal mahalatun. Karena itulah yang kemudian itu akan melahirkan sesuatu hal perilaku tusama hayatun. Bakat audahtu, lan sungguh telah aku jelaskan hadza
ini mabsuton dengan panjang lebar fi awali sahih kitab Muslim. Penjelasan tentang malu ini Anda bisa baca di dalam sarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.